Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Kembali lagi di channel Retna Julianti. Kali ini kita akan membahas materi pembelajaran IPA tentang listrik dinamis. Nah, sebelum kita membahas apa itu listrik dinamis, kita lihat dulu peta konsep dari listrik dinamis. Listrik dinamis, ada empat bagian nanti yang akan kita bahas pada listrik dinamis. Yang pertama di sini ada tentang arus listrik. Kemudian kita akan membahas tentang hambatan jenis, kemudian hukum Ohm, serta hukum Kirchhoff. Pada hukum Ohm ini nanti akan berkaitan dengan rangkaian hambatan, baik yang dirangkai secara seri maupun paralel yang merupakan suatu rangkaian listrik. Nah, sekarang kita ke arus listrik terlebih dahulu. Nah, menentukan arus listrik dan arus elektron. Arus listrik adalah aliran muatan positif dari potensial tinggi ke potensial rendah. Sementara arus elektron adalah aliran elektron dari potensial rendah ke potensial tinggi. Jadi dari sini bisa kita simpulkan bahwa arus listrik dan arus elektron berkebalikan arah alirannya. Pada arus listrik dapat mengalir jika terjadi beda potensial antara kedua titik percabangannya. Jika terjadi beda potensial, maka akan terjadi aliran listrik, yaitu arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah, atau dari kutub positif ke kutub negatif. Sementara arah aliran elektron mengalir dari potensial rendah ke potensial yang lebih tinggi, dari muatan negatif ke positif. Nah, menentukan syarat arus listrik dapat mengalir pada suatu rangkaian. Syarat suatu arus listrik dapat mengalir, maka harus terjadi pada rangkaian tertutup. Nah, sekarang kita lihat, ini dikatakan sebagai rangkaian terbuka. Kenapa disebut rangkaian terbuka? Karena saklarnya tidak terpasang, sehingga arus menjadi terputus, sehingga menyebabkan lampu menjadi tidak menyala, atau dikatakan sebagai rangkaian terbuka. Sementara pada rangkaian tertutup, yaitu apabila saklar di sini kita tutup atau kita pasang, ini saklarnya kita pasang, maka akan terjadi arah arus listrik, yaitu dari kutub positif mengalir ke kutub negatif. Nah, pada rangkaian tertutup ini, maka akan terjadi arah aliran listrik, yaitu dari kutub positif ke kutub negatif, sehingga lampu dapat menyala. Nah, aliran arus listrik A ini memiliki beda potensial yang lebih tinggi ketimbang benda yang B potensialnya lebih rendah, sehingga arus listrik akan mengalir dari A ke B, sementara arus elektron akan mengalir dari B ke A. Nah, apakah ketika terjadi aliran muatan listrik dari B ke A, sampai di muatan B akan habis? Nah, ini ketika benda A dan memiliki jumlah dan jenis muatan yang sama, maka kedua benda dapat dikatakan telah memiliki potensial yang sama. Akibatnya, jika tidak terjadi beda potensial, maka tidak ada aliran listrik. Nah, jadi syarat agar arus listrik dapat mengalir adalah adanya beda potensial. Nah, kuat arus listrik. Kuat arus listrik adalah banyaknya muatan yang mengalir pada penghantar setiap detiknya. Kuat arus listrik itu dilambangkan dengan I. Nah, yaitu arus listrik, banyaknya muatan yang mengalir setiap detiknya, sehingga bisa dirumuskan I sama dengan Q per T, di mana I adalah arus listrik, satuannya ampere, Q adalah muatan, satuannya coulomb, dan T adalah waktu, satuannya sekon. Nah, 1 ampere itu setara juga dengan 1 coulomb per sekon. Nah, yaitu mengalirkan sebanyak 1 coulomb muatan
dalam penghantar selama 1 sekon. Nah, ini arti dari kuat arus listrik. Nah, ini kalau kita singkat, cara memudah mengingat rumusnya adalah jika kita tuliskan rumusnya menjadi Q sama dengan I dikali T. Nah, kalau ditanyakan adalah Q, yang ditanyakan adalah Q-nya, maka rumusnya menjadi Q sama dengan I kali T. Atau kita singkat menjadi KIT. Itu untuk memudahkan adik-adik dalam mengingat rumusnya. Contoh soal, sebuah akumulator pada kutub-kutubnya dihubungkan pada terminal lampu jika kuat arus yang mengalir pada lampu 0,5 ampere. Nah, dan lampu dinyalakan selama 2 menit. Berapakah muatan listrik yang melewati lampu? Dari soal ini, biasakan kalian untuk menuliskan hal yang diketahui terlebih dahulu. Dari soal di atas, diketahui bahwa mengalir lampu 0,5 ampere. Berarti di sini yang diketahui adalah kuat arus listriknya. Kita tulis I sama dengan 0,5 ampere. T-nya di sini mengalir selama 2 menit. 2 menit 2 dikali dengan 60. Nah, maka dapat hasilnya sama dengan 120 sekon. Itu waktu. Karena harus dalam satuan sekon. Kemudian cara menjawabnya. Nah, berdasarkan rumus arus tadi kita ketahui bahwa rumusnya adalah Q sama dengan I dikali dengan T. I dikali dengan T. Sekarang kita ganti, I-nya adalah 0,5 ampere. Dan T-nya kita ganti 120 sekon. Maka didapat muatan yang mengalir selama 2 menit adalah 60 kolom. Oke. Kuat arus listrik. Ampermeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur besarnya kuat arus listrik. Nah, pemasangan ampermeter dalam rangkaian harus dipasang secara seri, artinya tidak boleh bercabang. Nah, ini adalah rangkaiannya. Ini adalah elemen dihubungkan dengan saklar. Kemudian ini saklarnya dan ini adalah ampermeternya, yaitu untuk mengukur besarnya arus listrik yang mengalir. Kemudian dihubungkan ke hambatannya berupa lampu. Jadi kalau digambarkan rangkaiannya seperti ini. Nah, ini baterai, ini saklar, ini ampermeter. Dengan lampu, ini harus terpasang secara seri. Kemudian cara membaca ampermeter. Nah, ini adalah skala maksimumnya. Skala maksimum. Kemudian ini adalah skala yang ditunjukkan oleh jarum. Dan ini adalah skala batas ukurnya. Nah, cara menggunakannya, nilai yang terukur sama dengan nilai yang ditunjuk oleh jarum, ini, per nilai maksimum dikali dengan batas ukurnya. Dari contoh gambar ini, maka kita dapatkan kita pakai skala yang bawah. Skala yang bawah menunjukkan angka di sini 20, maka di sini adalah 30. Tambah 2 garis, maka 34. Maka yang ditunjuk jarum adalah angka 34 per nilai maksimum yang ditunjuk jarum, kita pakai skala bawah, maka yang maksimum adalah 100. Kemudian dikali dengan 1, yaitu batas ukurnya. Maka didapat data yang tertera adalah 0,34 ampere. Nah, itu cara membaca ampermeter. Nah, beda potensial listrik. Kita lihat pada gambar ini, sebelumnya kita ketahui bahwa listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Kita lihat, potensial benda A lebih tinggi dibanding potensial B, sehingga arus mengalir dari A ke B, sementara elektron mengalir dari B ke A. Kalau kita lihat benda C dengan D, maka potensial yang lebih tinggi adalah D, karena jumlah elektronnya lebih sedikit. C adalah potensial yang lebih rendah, sehingga arus mengalir dari D ke C. Sementara elektron mengalir dari C ke D.
Lalu E dengan F kita perhatikan, maka jelas F adalah memiliki potensial yang lebih tinggi ketimbang benda E. Sehingga arus mengalir dari F ke E. Elektron mengalir dari E ke F. Nah, definisi dari beda potensial yaitu energi yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik tiap satuan muatan. Jadi V sama dengan W per Q, di mana V adalah potensial listrik, W adalah energi dalam satuan joule, dan Q adalah coulomb atau muatan. Sehingga didapatkan bahwa satuan untuk beda potensial adalah volt. 1 volt itu setara dengan 1 joule per coulomb. Nah, sehingga 1 volt itu didefinisikan yaitu untuk memindahkan muatan listrik sebesar 1 coulomb memerlukan energi sebesar 1 joule. Ya, kita lihat contoh soal berikut. Sebuah baterai memiliki beda potensial sebesar 1,5 volt. Maka yang diketahui di sini adalah V-nya 1,5 volt. Kemudian lampu akan menyalakan sebuah lampu dengan muatan 50 coulomb. Maka yang diketahui adalah 50 coulomb. Yang ditanyakan, berapakah besar energi yang dikeluarkan baterai? Yang ditanyakan energi, maka yang ditanya adalah W. Karena mengingat rumusnya tadi, kita buat segitiga untuk memudahkan adik-adik dalam menghafalkan rumusnya. Kita buat segitiga ajaibnya, di mana di sini adalah V sama dengan W per Q. Sehingga kalau yang ditanyakan adalah W, maka tutup W-nya, maka rumusnya menjadi W sama dengan V dikali Q. Kita masukkan sini, W sama dengan V dikali Q. Kita tulis berapa V-nya, kita ganti. V-nya 1,5 volt dan Q 50 coulomb. Maka kita hitung dapat hasilnya. Sama dengan 75 joule. Nah, ini contoh soal berkaitan dengan potensial listrik. Pengukuran beda potensial. Nah, beda potensial, alat yang digunakan untuk mengukurnya adalah voltmeter. Nah, jadi voltmeter ini digunakan untuk mengukur besarnya tegangan listrik. Jika untuk mengukur arus menggunakan ampermeter, maka pada potensial alat yang digunakan adalah voltmeter yang dirangkai secara paralel. Sementara ampermeter dirangkai secara seri. Nah, ini adalah saklar, kemudian dihubungkan dengan voltmeter yang dirangkai secara paralel dengan alat yang akan diukurnya. Dan ini disambungkan ke elemen atau sumber listriknya. Cara membaca pada voltmeter sama halnya pada ampermeter, maka ini adalah skala yang ditunjuk oleh jarum, dan ini adalah skala maksimum, dan ini adalah batas ukur. Maka cara penggunaannya juga sama, cara membacanya, yaitu nilai yang terukur sama dengan jumlah jarum yang ditunjuk oleh voltmeter, itu menunjukkan angka 40, kemudian per skala maksimumnya yang kita pakai adalah skala yang bawah, berarti 100, 40 per 100, 40 per 100, dikali dengan batas alat ukur voltmeter yang digunakan, yaitu 1 volt. Sehingga didapatkan volt yang terbaca adalah 0,4 volt. Baik, demikian penjelasan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.